Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Detik ini kita masih diberikan hidayah, masih diberikan inayah, dan masih diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memenuhi panggilannya sekalipun mata seakan tidak mau melek, tapi kita diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilannya. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan ini. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 56 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Di dalam surat Al-Ankabut ini juga Allah juga berfirman, sesungguhnya orang yang menyembah selain Allah itu laksana berlindung di sarang laba-laba. Orang yang mengimani atau mempercayai selain keimanannya kepada Allah seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Kita ketahui sarang laba-laba adalah sarang yang paling lemah, yang mudah sekali terkoyak, apalagi dalam angin yang kencang ataupun hembusan yang pelan pun mereka bisa berporak-poranda. Maka menyembah kepada Allah adalah satu-satunya cara kita menghambakan diri kepadanya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Semua yang hidup akan mati dan kematian itu kembali kepada Allah. Maka orang yang beriman itu mempunyai kebahagiaan dua. Ketika menunaikan ibadah puasa, kebahagiaan yang pertama kita dapat adalah karena kita setelah berlapar dan dahaga seharian, kita bisa iftar berbuka puasa. Ini kenikmatan yang sifatnya jasmaniah yang langsung kita rasakan. Sedangkan kenikmatan yang kedua adalah inda liqa'a rabbih, ketika seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian ini adalah pintu kita untuk kembali kepadanya. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah menghadapi kematian itu, karena kematian adalah sebagai suatu misteri yang tidak bisa ditebak kapan, di mana, dan dalam posisi yang seperti apa kita akan meninggal. Yang bisa kita ikhtiari adalah berusaha untuk
senantiasa memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar senantiasa di dalam rel kebenaran. Ini adalah PR yang senantiasa kita gagas, kita pikir, kita siapkan betul-betul. Karena di dunia ini adalah tempat bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ayat 58, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi kita harus mempunyai optimisme dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, tentunya adalah seiring dan sesuai dengan amal kebaikannya selama di dunia. Di dunia disinilah tempat kita untuk beramal sebaik-baiknya, menghindari segala bentuk kemaksiatan kepadanya, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang siap dengan amal-amal yang terbaiknya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yaitu orang yang sabar, bersabar, bertawakal kepada Allah. Jadi kebaikan yang dilakukan itu terus sabar dilakukan terus-menerus hingga dan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah untuk menggapai yang terbaik di dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mempertahankan prestasi amal kebaikan yang telah kita lakukan di masa yang lalu, maupun mempersiapkan amal terbaik untuk masa-masa yang akan datang, sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.